ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, hadratul kiram wal muhtarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan, baik sipil maupun militer, baik legislatif maupun eksekutif. Wabil khusus sahibul fadilah, guru kita semua, pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, Al-Mukarram Kiai Haji Bunyamin Ruhiyat MSI, Al-Mukarram Kiai Haji Komaruddin Ruhiyat, Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah Ruhiyat, Al-Mukarram Kiai Haji Acep Adang Ruhiyat, Al-Mukarram Kiai Haji Agus Saiful Bahri Ruhiyat, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wa ala alihi wa incuihi wa minantuihi, yang sama-sama kita banggakan mubalik kita, mubalik muda Nahdlatul Ulama yang sekarang lagi digandrungi, yaitu Gus Muwafiq ila aqwamit thoriq. Kata beliau tadi, Gus Muwafiq ini sekarang lagi digandrungi. Kenapa beliau digandrungi oleh kaum milenial NU? Karena beliau gondrong. Gondrong ilmunya maksudnya. Juga yang saya hormati para pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Tasikmalaya, bil khusus Bapak Bupati bersama jajarannya, kemudian bil khusus juga Sekda, ini senior saya, alumni Pondok Pesantren Cipasung. Mudah-mudahan nanti mereka jadi Sekda Jawa Barat, bahkan mereka jadi Menteri Sekretaris Negara. Amin. Juga ada pejabat yang di luar Tasikmalaya, yaitu Haji Ahmad Jamasari, Wakil Bupati Kerawang, yang mudah-mudahan nanti ke depan jadi Bupati Kerawang. Amin. Alumni Pondok Pesantren Cipasung. Dulu Gus, ini tetangga saya dulu pernah serumah dengan saya. Terima kasih. Kemudian juga seluruh alumni Pondok Pesantren Cipasung yang jadi kiai, yang jadi pejabat, yang jadi militer dan lain sebagainya. Alumni Cipasung ini Gus di Jawa Barat bukan hanya puluhan tapi ratusan ribu, tersebar di Jawa Barat, DKI dan Banten mayoritasnya, bahkan di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, dan di luar Jawa juga ada. Tetapi mayoritas memang di Jawa Barat, DKI dan Banten. Bahkan pernah pada satu dekade di tahun 90-an, alumni dari Tangerang dan Kerawang itu justru melebihi orang Tasik sendiri. Yang mondok di pesantren Cipasung itu dari Tangerang, Bekasi, Bogor, Karawang dan sekitarnya melebihi santri yang dari Tasik sendiri. Mudah-mudahan Cipasung semakin berkah, amin. Cipasung semakin jaya, Cipasung semakin digandrungi oleh orang tua untuk menitipkan putra-putrinya menjadi santri mukimin Pondok Pesantren Cipasung. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menghadiri, khususnya para alumni, walaupun undangannya melalui media sosial. Dan ini lebih efektif daripada pakai media cetak. Lamun dikirim di Cipasung, encan ngirimna kudu make biaya. Sampai ke sana juga nanti harus disampaikan kepada para alumni, dan itu belum tentu bisa hadir mereka. Tetapi dengan media sosial yang kita sebarkan secara masif, alhamdulillah
alhamdulillah para alumni khususnya di Jawa Barat, DKI dan Banten alhamdulillah berbondong-bondong datang ke Pondok Pesantren Cipasung dalam rangka haul untuk mendapatkan berkah para masyayikh Cipasung. Semoga seluruh alumni semuanya yang hadir mendapatkan berkah dari masyayikh Cipasung. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, sering saya ulangi setiap haul bahwa salah satu takzim kita kepada Cipasung adalah menitipkan salah satu dari anak-anak kita. Saya yakin alumni Cipasung anaknya banyak-banyak, apalagi di musim corona ini banyak yang positif, maksudnya istrinya Gus gitu ya. Salah satu dari anak kita titipkanlah di Pondok Pesantren Cipasung. Saya misalnya punya anak 3, alhamdulillah. Yang pertama sudah saya titipkan, sekarang sudah semester 5. Tentu kalau saudara-saudara santri-santri yang mukimin Pondok Pesantren Cipasung mau tahu anak saya, cari aja di asrama selamat, yang paling ganteng itu anak saya, si Obed. Selanjutnya, terakhir himbauan saya, kita sebagai santri Cipasung, sebagai alumni Cipasung harus merasa bangga. Kenapa? Karena mohon maaf, di Jawa Barat ini Pak, Cipasung ini namanya, tanya saja Pak sama Gus Muapik lah, di Jawa Tengah, Jawa Timur sana, kalau berbicara tentang NU Jawa Barat, pesantren Jawa Barat, mesti yang kiblatnya Cipasung. Betul ya Gus ya? Apalagi menjelang Muktamar 94, kita saksikan semua waktu itu bagaimana Cipasung menjadi sejarah, kekuatan Nahdlatul Ulama yang waktu itu mendapat ujian besar dari penguasa yang waktu itu berkuasa. Dan Cipasung ya penguasa yang waktu itu berkuasa dong. Emang ada yang salah? Nah, Cipasung sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, sesuai dengan perjalanan NU, akan menjadi catatan sejarah Nahdlatul Ulama bahwa Cipasung merupakan saksi sejarah kehebatan Nahdlatul Ulama melawan kezaliman siapapun. Dan barokah Muktamar Cipasung luar biasa. Saya masih ingat dulu ketika sebelum Muktamar asrama masih sangat sederhana, tapi barokah NU, barokah Muktamar NU, ada jalan Muktamar, kemudian gedung-gedung Cipasung begitu masif dibangun oleh Al-Mukarram Kiai kita, Kiai Abun Bunyamin, luar biasa. Nah, ini barokahnya Muktamar. Kenapa demikian? Kenapa Cipasung bisa dikenal secara nasional? Karena Cipasung memegang teguh dan tetap insya Allah sampai hari kiamat sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pendirinya, tetap memegang teguh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang kedua, kenapa kita harus bangga punya guru Kiai Ilyas, punya guru Kiai Abun, punya guru Kiai Koko, Kiai Ubed, guru-guru kita yang lainnya, punya guru Kiai Oban, Kiai Oman, Kiai Utin. Ya, guru-guru kita ini bersanad sampai junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan supaya secara singkat, supaya menambah kebanggaan kita sebagai alumni Cipasung. Ini sanad ini ditulis oleh salah seorang cucunya dari Al-Maghfurlah Kiai Ruhiyat, yaitu Jang Muhammad Ramdan Rizki, putra Kiai Ubaidillah Ruhiyat, yang disebarkan melalui medsos. Kalau Anda ingin tahu silsilah keilmuan Cipasung, tinggal tanya saja Mbah Google bin YouTube. Itu judulnya silsilah keilmuan Cipasung, pasti itu pasti diperlihatkan. Kiai Ruhiyat almarhum Al-Maghfurlah adalah murid kesayangannya Kiai Ahmad Sobandi Cilenga. Kiai Ahmad Sobandi adalah muridnya Syekh Mahmud Remas.
ulama Indonesia yang mendunia, makamnya di Saudi sana. Syekh Mahmud Akramas adalah muridnya Syekh Abu Bakar Sopo, muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Masri, muridnya Muhammad, mohon maaf ini ada kelewat sedikit, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, muridnya Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, muridnya Abdullah bin Hijjat Asy-Syarqawi, muridnya Muhammad bin Salim Al-Fahani, muridnya Ahmad Al-Khalifi, muridnya Ahmad Al-Bashbishi, muridnya Ali Al-Halabi, muridnya Sultan bin Ahmad Al-Muzani, muridnya Ali Al-Zayadi, muridnya Syekh Muhammad Al-Qasi, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari, muridnya Syekh Jalaluddin Al-Mahali, muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya Syekh Sirajuddin Al-Ansari, muridnya Syekh Abdul Rahim bin Hasan Al-Isnawi, muridnya Imam Subki, muridnya Imam Al-Masri, muridnya Imam Al-Kusi, muridnya Imam As-Sulami, muridnya Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Sakir, muridnya Abu Ma'ali An-Naisaburi, muridnya Syekh Umar bin Ismail Ad-Damighani, muridnya Syekh Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, muridnya Imam Haramain, muridnya Syekh Abu Muhammad Abdullah Al-Juwaini, muridnya Syekh Abu Bakar Al-Marwazi, muridnya Abu Sa'id Al-Marwazi, muridnya Abu Ishaq Al-Marwazi, muridnya Abu Abbas Ahmad bin Suraj Al-Baghdadi, muridnya Abu Qasim Utsman bin Sa'id Al-Anmahdi, muridnya Syekh Ismail bin Yahya Al-Muzami, muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an, atau mazhab kita yaitu Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik bin Anas, muridnya Nafi At-Tabi'i, muridnya Abdullah bin Umar As-Sahabi radhiyallahu an, muridnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, muridnya malaikat Jibril muridnya Allah Subhanahu wa taala. Yang siap gitu ya. Jadi santri Cipasung, alumni Cipasung, insya Allah sanadnya jelas sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, saya kalau ini Gus, kalau sambutan terakhirnya yel-yel saya. Yel-yel Cipasung ya. Kalau saya tanya siapa kita, santri Cipasung ya. Kemudian NKRI Jaya, NKRI harga mati, Pancasila Jaya, Cipasung rumah kita, siap kan? Supaya nanti kita mendengarkan Al-Mukarram Gus Muwafiq dengan segar. Siapa kita? Santri Cipasung. Siapa kita? Jangan menjedok saja. Semangat. Ente dari santri Cipasung kok keleyak-keleyak begitu. Semangat toh. Siapa kita? Pancasila, NKRI, Cipasung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.